Hari ini saya akan kasih info game-game apa aja yang bisa memicu permusuhan, bre. Waduh, nggak bisa ganti wallpaper. Coba cek dulu, mungkin Windows-nya harus diaktifasi. Pengen aktifasi Windows original dengan aman? Cek cdkeysales.com. Gunakan kode voucher TNT untuk dapat diskon tambahan. Bayarnya gampang, bre. Bisa pakai OVO atau GoPay. Setelah pembayaran, kamu akan dapat serial number yang bisa langsung digunakan untuk mengaktifasi Windows kamu. Kalau ada kendala, bisa langsung chat customer service di websitenya yang akan siap ngasih solusi. Mau cari game atau software original lain juga ada di sana. Selengkapnya cek link di bawah. Sekarang udah aktif, bisa nih pakai foto telanjang buat jadi wallpaper. Mabar, main bareng, dia bisa dijadikan tools untuk mempererat persahabatan, termasuk kakak adik, terus apalagi suami istri, jadi lebih rukun karena bisa main bareng gitu ya. Tapi ternyata tidak selalu seperti itu. Ada beberapa game yang malah justru bisa memperkeruh suasana, bikin para playernya jadi musuhan satu sama lain dan akhirnya kapok. Gue gak mau main sama lu lagi. Hanya segelintir game yang punya kemampuan seperti itu. Bahkan kalau kita bicara game bareng-bareng seperti main bola gitu ya, main basket, itu nggak sampai segitunya, bre. Emang ya, kadang-kadang kita sebel kalau ada temen yang menang terus dia songong gitu ya. Tapi biasanya itu tidak berlangsung lama, karena ya walaupun dia jago, kalau bukan memang juara beneran ya, biasanya tetap akan ada kalahnya gitu ya. Terus ada lagi main game balapan, main game fighting, itu juga ada teman kita yang mungkin jago banget, tiap kali dia main pasti menang terus, dan dia akan bisa senang terus karena dia jago. Kalau yang nggak jago, ya udah sih, gue kalah karena emang gue nggak pernah main gitu ya, jadi ya baik-baik aja. Yang jelas hasil akhirnya adalah semua orang bisa happy bahwa yang jago dia juga seneng karena bisa menang terus, yang kalah karena emang gak jago dia bisa main, tapi kalau enjoy ya udah dia bakal enjoy aja. Tapi game-game yang akan saya sebutin ini bener-bener berbeda. Yang jago bisa bener-bener marah karena nasib dia akan bergantung pada teman-temannya yang ternyata nggak bisa main sama sekali. Game pertama, Moving Out 2. Game rilisan tahun 2020, ceritanya simple banget, pindahan rumah. Kita harus mindahin barang-barang dari dalam rumah masuk ke dalam truk. Ngangkatin kursi, meja, sofa, lemari, kasur, kulkas, dan banyak lagi lainnya. Menghindari rintangan, nyari jalur yang pas untuk ngeluarin barang yang gede, dan semuanya butuh koordinasi antar player yang baik. Saling bantu, saling mikir baiknya lewat mana, sampai semua tugas berhasil diselesaikan. Game ini sebenarnya bisa aja dimainin sendirian, tapi nggak asik, karena memang dia didesain untuk dimainin rame-rame. Cuma ya itu, kalau ada satu teman kita yang noob banget, yang ada bakal bikin yang lain uring-uringan dan berujung lu mendingan nggak usah main deh. Kedua, Overcooked, termasuk Overcooked 2. Ini game tentang restoran. Tugas kita melayani orderan orang di restoran kita. Dari nyiapin bahan-bahan, ngambil dari tempat penyimpanan, di-prepare dulu, kayak misalkan dipotong-potong, terus diolah, digoreng, dibakar, abis itu semua diracik, disajikan sampai harus nyuci piring kotornya. Masalahnya, tiap tugas perlu diselesaikan dengan bekerja sama. Yang bisa ambil bahannya ternyata nggak bisa motong, jadi harus dioper ke player lain. Yang udah motong ternyata nggak bisa ngegoreng, jadi harus dioper lagi ke player lain. Belum lagi ternyata piringnya juga hanya bisa diakses sama player tertentu, dan begitu seterusnya. Misi hanya bisa diselesaikan dengan sempurna kalau semua player bisa bekerja sama dengan baik. Kalau ada satu aja yang nggak bener mainnya, gagal. Mungkin bisa selesai tapi skornya jelek. Gamenya sendiri bisa dimainin sendirian, tapi bakal repot banget dan bikin kita sebel sama gamenya. Tapi kalau dimainin sama orang lain, dari pengalaman saya, malah bikin kita bisa sebel sama orang lain, bre. Di level awal emang gampang banget bikin kita semua pede dan bisa ketawa-ketawa, tapi hal itu tidak bertahan lama. Ketiga, Unravel 2. Bercerita tentang dua makhluk kecil dari benang yang disebut Yarnis. Keduanya terikat satu sama lain, dan ini beneran secara harfiah mereka terikat oleh satu benang. Berawal dari sebuah badai di laut, Yarni merah bertemu dengan Yarni biru. Untuk kemudian mereka saling terikat dan menjadi sahabat yang tidak terpisahkan. Dalam petualangannya, mereka harus saling bekerja sama melewati rintangan, manjat, lompat, gelantungan, bikin jembatan. Banyak banget puzzle yang membutuhkan bukan hanya dua orang yang main, tapi dua orang yang bisa bekerja sama dengan baik. Dalam beberapa momen, timing adalah penentu hidup dan mati. Dan masih sama seperti Overcooked dan Moving Out, Unravel bisa dimainin sendirian, cuma kurang asik.
Tapi di balik petualangan dua makhluk fantasi ini ada silent story tentang dua orang anak yang kabur dari rumah dan harus bekerja sama menghadapi kerasnya dunia. Pantesan aja nuansa gamenya berasa gelap, ternyata ceritanya cukup dalam deh. Keempat, Split Fiction. Kali ini gamenya murni harus berdua dan nggak bisa dimainin sendirian. Split Fiction berkisah tentang dua orang penulis buku yang ceritanya akan dibuatin semacam dunia virtual oleh sebuah perusahaan teknologi. Mio, penulis cerita futuristik sci-fi, dan Zoe yang menulis cerita medieval fantasy. Harusnya mereka berdua masuk di dunia ceritanya masing-masing, tapi karena terjadi suatu kesalahan, mereka malah ketemu di satu dunia. Kadang di dunia futuristik, kadang terlempar ke dunia medieval. Dan yang bikin seru, semua penjahat di masing-masing dunia, entah gimana ceritanya, menyerang Zoe dan Mio rame-rame. Mereka berdua harus berjuang bersama untuk bisa keluar dari dunia virtual. Gamenya asik, tapi sekali lagi wajib dimainin berdua, yang artinya kalau ada salah satu jadi bottleneck, gak bisa main, gamenya nggak akan bisa diselesaikan. Kalau kamu cocok main game ini, berarti mungkin kamu akan cocok main It Takes Two dan A Way Out. Dua game dari developer yang sama, Hazelight Studio, mengangkat sistem cooperation yang sama tapi dengan latar belakang cerita yang berbeda. Kelima, game klasik dari Steam, Portal 2, tapi versi co-op. Buat yang belum pernah main Portal, mungkin udah pernah lihat tampilan senjatanya atau bentuk portalnya. Dia bukan nembak peluru, tapi nembak portal yang bisa kita masuki. Tembakan pertama untuk pintu masuk, dan tembakan kedua di tempat lain sebagai pintu keluarnya. Game originalnya single player yang murni isinya cuma puzzle doang. Kita berperan sebagai hero yang terbangun di sebuah eksperimen facility. Tokoh antagonisnya adalah sebuah komputer jahat bernama GLaDOS, yang ceritanya ingin menjalankan testing selamanya tanpa gangguan dari para saintis yang berujung semuanya dibunuh dengan neurotoksin. Tapi perjalanan keluar kita luar biasa. Kita harus melewati banyak level yang isinya adalah testing. Apakah kita cukup pintar memanfaatkan portal gun untuk bisa lolos dari semua puzzle yang ada? Nah, Portal 2 co-op, ya kita harus kerjasama antar dua player. Mau main split screen bisa, mau cooperation online juga bisa. Ya, game-game tadi semuanya sebenarnya asik. Tapi sekali lagi, ya kita harus saling bekerja sama dan beneran. Kalau kerjasamanya nggak bagus, gamenya nggak akan bisa diselesaikan. Dan kalau memang itu terjadi, di mana sering banget terjadi, akhirnya teman sama teman jadi berantem. Udahlah, gue nggak mau main sama lu lagi. Kalau sekiranya kamu punya daftar game-game seperti ini yang belum disebutkan di video ini, bisa langsung di-share aja di kolom komentar.